Dan saudara tahu kalau penyakit itu berlarut-larut, saudara, maka mental seseorang pun akan mulai menderita. Disitulah imannya bangkit, dan di situ dia berdiri dengan semua sisa-sisa kekuatannya, dan dia berjalan mencari Yesus, karena dia datang dengan percaya dia akan dapat kesembuhan. Mari kita berdoa untuk kita terima firman Tuhan malam hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam yang indah, di mana kami boleh menyaksikan visualisasi dari kisah yang indah di dalam firman-Mu. Dan kami boleh melihat betapa besar kemurahan-Mu, betapa besar kasih-Mu, tapi juga betapa besar kuasa-Mu yang sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup membebaskan, dan sanggup menyelamatkan. Dan biar malam ini Tuhan kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang kami lihat di dalam drama tadi, kami boleh mengerti makna itu semua untuk kami hari ini. Urapi firman-Mu ini, supaya boleh memberkati setiap kami di ibadah Good Friday ini, supaya kami mendapatkan not just something good, but the best portion, bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Puji Tuhan. Saudara, drama tadi diambil dari 3 kisah di dalam sebuah kisah dalam Alkitab yang tercatat dalam 3 Injil. Berarti ini satu kisah yang cukup penting, saudara-saudara, sehingga 3 Injil mencatat. Dari Injil Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 sampai 34, kemudian Matius pasal yang ke-9, ayat 20 sampai 22, dan Injil Lukas pasal yang ke-8, ayat 40 sampai 48. Nah, yang paling panjang, saudaraku, ada yang saya ingin bahas dengan saudara malam ini, yang saya ingin bersama-sama renungkan di dalam Injil Markus pasal yang ke-5, ayat 25 sampai yang ke-34. Dan dimulai di situ diceritakan tentang keadaan seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, dan kalau saya membaca di dalam ayat yang ke-25, dikatakan bahwa perempuan itu 12 tahun mengalami pendarahan dan dia sudah mencoba berbagai macam pengobatan, saudara-saudara, dari berbagai macam dokter. Jadi banyak dokter yang sudah dia datangi untuk coba cari pertolongan, dan dikatakan sampai uangnya itu habis. Ya, benar-benar saudaraku semua dihabiskan untuk pengobatan. Tetapi yang terjadi bukan hanya penyakitnya tidak sembuh, tetapi dikatakan keadaannya makin memburuk. Nah, ini satu hal yang penting, saudara-saudara. Karena ternyata penderitaan dari perempuan ini bukan hanya karena penyakitnya, yaitu penyakit pendarahan itu, tetapi juga karena obat-obatan yang dia minum dari berbagai macam dokter. Saya terus terang agak kurius juga, saudara-saudara, ini obat apa yang diberikan ini. Dan saya coba cari-cari di literatur, saudara-saudara, dan saya menemukan dari 2 khotbah yang disampaikan, saudara-saudara, menarik sekali. Ada berbagai macam obat, ya, paling tidak ada 4-5 macam obat yang pada zaman itu, saudara-saudara, ditawarkan untuk seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan yang cukup lama ini. Saya sebut 2 saja. Yang pertama, saudara, yaitu onion, bawang, yang direbus di dalam wine, lalu diminum. Saudara pernah coba itu? Oke, jangan dicoba ya. Oke. Tapi saudara, ini onion direbus di dalam wine lalu disuruh minum. Dan saudaraku, saya yakin perempuan sudah coba dan tidak berhasil. Dan itu saudaraku berbagai macam ramuan-ramuan diminum, sampai saudara ada satu lagi, yaitu dia harus membawa satu benda yang ukurannya sebesar biji gandum. Ya, ukurannya sebesar biji gandum. Nah, benda apa itu? Supaya saudara tidak perlu lama menebak, saya beritahu.
Benda yang ukurannya sebesar biji gandum itu harus dibawa, saudaraku ya, sebesar telapak tangan begini. Dan itu katanya bisa menyembuhkan. Dan saudara tahu benda itu apa? Benda itu adalah kotoran dari keledai putih. Jadi dia harus cari keledai putih, dan saudara lalu dia tunggu sampai ada kotoran, dan saudaraku dia harus ambil kotorannya itu sebesar biji-biji gandum ini, dia harus bawa di tangannya, dan saudara itu katanya bisa menyembuhkan. Saya rasa kalau saya baca ini tidak heran keadaannya makin memburuk, saudara-saudara, setelah dia coba berbagai macam pengobatan itu. Nah, saya ingin kita melihat, saudaraku, bahwa penderitaan dari perempuan ini, penderitaan yang benar-benar penderitaan yang sangat kompleks dan multiplied. Nomor satu, saudaraku, dia menderita secara biologis. Dia menderita secara biologis ya. Jadi badannya ini, saudaraku, mengeluarkan darah terus. Secara biologis dia menderita, itu penyakitnya. Tetapi bukan hanya itu. Kalau saudara membaca di dalam ayat 29 dan Injil Markus, dikatakan dia waktu setelah menjamah jubah Tuhan Yesus, dia merasakan sembuh dari penyakitnya. Nah, itu terjemahan penyakit tidak tepat, karena dalam bahasa Inggris pakai kata dia sembuh dari affliction. Affliction itu sesuatu yang menyiksa. Jadi saudaraku, bukan hanya dia terus keluar darah, tetapi ada sesuatu yang menyiksa. Saya tidak tahu seperti apa itu, saudaraku, sesuatu yang mungkin seperti kram di perutnya, atau saya tidak tahu. Okay. Tapi itu 12 tahun, saudaraku, secara biologis, secara fisikal dia menderita. Dan saudara tahu kalau penyakit itu berlarut-larut, saudara, maka mental seseorang pun akan mulai menderita. Dia akan mulai merasakan, saudaraku, hidup ini kok susah banget, ya. Dan lebih daripada itu, saudara tahu tadi cerita itu di bagian awal disebutkan, saudaraku, itu mengutip dari kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 27. Saya hanya sebutkan beberapa ayat saja. Di dalam kitab Imamat disebutkan kalau seorang itu sedang mengalami menstruasi, ya, dia mengeluarkan darah, maka dia dinyatakan tidak tahir atau, saudaraku, dinyatakan najis. Jadi dia tidak boleh ketemu dengan orang, dia harus melakukan namanya yang 2 tahun, istilah 2 tahun terakhir ini, saudaraku, sangat populer, saudara tahu, self-isolation. Di dalam Indonesia, saudaraku, istilahnya isoman, isolasi mandiri. Dia tidak boleh ketemu orang dan dia tidak boleh bersentuhan dengan siapapun. Kalau dia sampai bersentuhan dengan siapapun, orang yang menyentuh dia akan jadi najis. Dan kalau saudara baca di dalam ayat-ayat tersebut, bahkan semua benda yang dia sentuh jadi najis. Jadi tempat tidurnya jadi najis. Saudaraku, sendok, garpu, saudara, kalau dia makan pakai sendok garpu, piring, gelas, cangkir, semua benda yang dia pegang jadi najis. Ya. Dan dia harus mengisolasi diri selama 7 hari. Itu ayat yang ke-19. Tetapi ayat yang ke-25 berkata, kalau pendarahannya itu tidak berhenti setelah 7 hari, ya, menstruasinya tidak berhenti selama 7 hari, maka dia tidak boleh, maka dia tetap najis selama masa pendarahan itu berlangsung plus 7 hari. Dan perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun, berarti saudaraku 12 tahun itu. Dia ada di dalam status unclean, najis. Karena dia najis, dia tidak bisa nomor 1 ketemu orang. Penderitaannya bertambah, bukan hanya biologis, physical, mental, sosial. Dan dia sudah coba suruh macam dokter, dia menderita secara financial. Dan yang paling berat adalah, saudaraku, dengan dia dinyatakan najis, dia tidak bisa datang ke rumah Tuhan. Dia tidak bisa beribadah. Religiously, she was unclean. Ini penderitaan yang lengkap, saudara-saudara, yang dialami oleh perempuan ini. Dan, saudara-saudara, ini, ya, peraturan ini, saudara, aturan ini dalam hukum Taurat, ini yang kita sebut ceremonial law. Ceremonial law, ya, aturan, saudara, upacara yang menentukan seorang itu bersih, tahir atau najis. Dan bersyukur, saudaraku, hari ini kita tidak lagi perlu untuk melakukan ini.
Karena di dalam Kristus, saudara-saudara kita dalam Kristus, ceremonial law ini sudah digenapi, sudah tidak berlaku lagi buat saudara dan saya. Tapi buat perempuan itu, dia benar-benar menderita. Saudara, dia terpisah dari orang banyak. Dan saudara, berita yang dia dengar satu persatu dari dokter demi dokter adalah we cannot help you. Seperti dokter Ipet tadi mengatakan, saudara, cannot help you. It's really a hopeless situation. Tetapi kemudian disebutkan dia mendengar satu berita tentang Yesus. Dan saudara-saudara, inilah yang luar biasa. Saya tidak tahu berita apa yang saya dengar hari-hari ini. Tentu ada banyak berita yang mengkhawatirkan, menakutkan situasi di dunia ini. COVID belum lagi berakhir, saudara-saudara. Ya, ada harapan dari pandemi berubah menjadi endemi. Ya, belum lagi saudara tiba-tiba saudara kita dikejutkan dengan kondisi ekonomi inflasi yang meningkat. Kemudian saudara belum lagi konflik di Eropa antara Rusia dengan Ukraina. Saudara, berita buruk demi berita buruk saudara yang kita dengar. Dan banyak orang berkata, do we still have a hope? Saya beritahu pada saudara-saudara, kita masih punya satu harapan. Kalau kita mendapatkan satu berita saja yang memberi harapan, yaitu berita tentang Yesus. The news about Jesus is the only hope that we have in this life. Haleluya. Dan saudara-saudara, ini kuncinya. Ini adalah titik balik dari keadaan perempuan ini. Setelah 12 tahun, saudaraku, tiba-tiba dia mendengar tentang Yesus. Dan saudara-saudara, disitulah saudaraku pengharapannya bangkit, disitulah imannya bangkit. Dan di situ dia berdiri dengan semua sisa-sisa kekuatannya. Dan dia berjalan mencari Yesus. Karena dia datang dengan percaya dia akan dapat kesembuhan. Nah, kalau kita melihat ini, saudara-saudara, dikatakan dia datang dan memegang jubah Yesus. Ya, di Injil Lukas dikatakan, dan Injil Matius, Injil Lukas, saudaraku, dikatakan bahkan ujung jubah, ya, jubah daripada Yesus. Ya, jadi bukan jubahnya dipegang, enggak, saudaraku, cuman ujungnya saja, ya, dipegang, ujung jubahnya dipegang. Ya, nah, pertanyaannya, saudara-saudara, dari mana? Dan dia berkata, kalau aku bisa pegang ujung jubahnya saja, aku akan sembuh. Pertanyaan, dari mana perempuan ini bisa dapat ide seperti itu? Saya membaca banyak komentari. Dan terus hampir semua mereka berkata perempuan ini masih punya yang namanya superstitious. Sudah tahu ya, superstitious ya. Jadi sesuatu kepercayaan kepada hal-hal yang gaib. Saya I have to beg to disagree. Saya harus merasa saya tidak setuju dengan pendapat itu. Saya melihat perempuan ini bukan sekedar superstitious. Dia benar-benar mendengar berita tentang Yesus, dia mendengar banyak berita tentang Yesus. Yang saya tunjukkan pada saudara-saudara. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 56, dikatakan pada waktu Yesus satu kali datang saudaraku ke sebuah tempat, di situ saudara-saudara orang-orang datang kepada dia, ya, dan mereka itu minta untuk mereka tuh boleh menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau ini sesuatu yang superstitious, saudara-saudara, sesuatu yang sesuatu yang tahyul, yang percaya kepada sesuatu yang gaib, yang tidak ada dasarnya, pasti Yesus akan tolak. Enggak bisa, enggak boleh. Ya, tapi Yesus biarkan mereka dan mereka pegang ujung jubah Yesus dan mereka sembuh. Dan saudara-saudara, ini saudaraku yang diingat oleh perempuan ini. Aku boleh pegang ujung jubah Yesus. Kemudian saudaraku, dia mendengar banyak cerita bahwa orang-orang datang kepada Yesus berkata, Rabi sembuhkan, dan Yesus selalu sembuhkan. Dia percaya Yesus orang yang penuh belas kasihan. Karena itu saudaraku, dia punya iman Yesus sanggup menyembuhkan dia. Hanya satu persoalan. Kalau orang lumpuh bisa dibawa kepada Tuhan Yesus dan bisa berkata, Tuhan, aku lumpuh, sembuhkan. Kalau orang buta bisa dibawa kepada Yesus, Tuhan, celikkan mataku. Kalau orang bisu, saudaraku, bisa dibawa kepada Yesus, lalu temannya bisa berkata, Tuhan, sembuhkan dia bisu. Tapi perempuan sakit pendarahan dibawa kepada Yesus, tidak mungkin sebab dia najis. Saudara bisa bayangkan kalau saudara bisa melayani satu kebaktian begitu.
ya, sudah melayani kesembuhan hari-hari ini. Tiba-tiba ada satu orang datang, Pak, tolong doakan saya, kenapa? Saya kena COVID, Pak. Sudah bisa bayangkan? Ya, hei, kamu harus di sini, kamu harus isoman di rumah. Dan saudaraku, perempuan tidak bisa datang kepada Yesus untuk berkata, heal me, Rabbi. I suffered from hemorrhage. Dia tidak bisa. Jadi, apa yang harus dilakukan? Dia harus datang diam-diam dari belakang. Saudaraku, mungkin dia pakai taktik hit and run, saudara tahu ya. Oke, hit and run, stealing the miracles. Oke. Tapi, jadi saudara, kenapa dia percaya bahwa dia bisa mendapatkan kesembuhan? Dia mendengar satu cerita yang saudaraku terjadi sebelum kisah di Markus pasal yang kelima ini. Yaitu apa? Ada seorang kusta. Dan saudara-saudara, orang kusta dengan perempuan ini punya kesamaan. Sudah tahu kesamaannya apa? Dua-dua disebut najis. Dua-dua tidak boleh ketemu dengan orang. Dua-dua tidak boleh saudaraku bersentuhan dengan orang. Dua-dua akan bikin orang lain najis. Tapi ada cerita di sini. Ada satu orang kusta datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa sembuhkan aku. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus sembuhkan dia. Tapi satu hal yang menarik, saudara perhatikan. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan? Dia sentuh orang itu, dia jamah orang kusta itu. Saya mau tanya kepada saudara-saudara, bisa enggak Tuhan Yesus cuma berkata, sembuhlah engkau, sembuh enggak? Sembuh? Sembuh, saudaraku, pasti sembuh. Ya, bahkan saudaraku berkilo-kilometer saudaraku Tuhan Yesus menyembuhkan saudaraku, saudara tahu budak dari perwira Kapernaum. Ya, enggak usah datang ke rumahku, katakan sepatah kasih dari sini, mujizat itu bisa terbang ke sana. Tapi kenapa Yesus menyembuhkan orang kusta ini? Dia jamah, dia sentuh. Oh, karena kasihnya. Oh, ya, betul. Tapi lebih daripada itu. Yesus menunjukkan bahwa dia bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa sentuh orang kusta ini, orang kustanya tetap najis, yang orang biasa jadi ikut najis. Tapi karena Yesus bukan manusia biasa, tapi dia anak manusia, yaitu Allah yang turun menjadi penyelamat manusia. Waktu dia sentuh orang itu, dia tidak jadi najis, orang kustanya yang jadi sembuh. Dan di situ saudaraku perempuan ini berkata, kalau aku sentuh Yesus, aku yang najis. Kalau aku sentuh orang lain jadi najis. Tapi kalau aku sentuh Yesus, Yesus tidak akan jadi najis. Aku yang akan jadi tahir. Saya mau cerita ini kepada saudara-saudara, bukan untuk menunjukkan betapa hebatnya perempuan ini. Saya menunjukkan kepada saudara dari mana dia bisa punya iman seperti itu. Dari mendengar tentang Yesus. So my friend, what news you like to hear today? How much time you spend, what kind of news that you spend your time every single day? Berapa banyak waktu yang saya habiskan untuk mendengar berita, untuk menyerap informasi. Informasi apa yang saudara serap? Saya beritahu saudara, kalau kita mau punya pengharapan dalam hidup ini, seraplah informasi tentang Yesus. Haleluya. Jadi, saudara-saudara perempuan ini tidak hanya sekedar dia untung-untungan, tidak, dia sudah dengar. Tetapi saudaraku, ada satu hal yang saya tidak tahu, saya tidak bisa pastikan, perempuan ini mengerti atau tidak. Injil Matius, Markus, dan Lukas, 3 Injil yang mencatat peristiwa ini, semua mencatat bahwa perempuan cuma pegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus, pegang dari jubah Tuhan Yesus. Kenapa, saudaraku? Tidak hanya disebutkan perempuan ini menjamah Yesus dan dia sembuh. Kenapa harus disebutkan ujung jubah? Saya percaya karena 3 Injil ini, tulis Injil ini, ingin menunjukkan bahwa Yesus itu adalah benar-benar Mesias, penyelamat. Saudara-saudara, nabi terakhir yang tercatat dalam Alkitab sebelum masuk dalam era perjanjian baru yang
tercatat saudaraku mendapatkan pesan daripada Tuhan. Ya, di Perjanjian Lama. Saudara tahu siapa namanya? Maleakhi. Dan saudaraku Maleakhi di pasal yang terakhir dia menerima pesan daripada Tuhan. Tuhan berkata begini lewat Nabi Maleakhi. Tapi kepada engkau yang takut akan namaku, matahari kebenaran, bahasa Indonesianya surya kebenaran, akan terbit dengan kesembuhan di kepak sayapnya. Saudara, on his wing. Okay, the Son of Righteousness with healing in his wings. Okay, ini dikatakan oleh Maleakhi. Nah, saudara tahu siapa yang dimaksud dengan the Son of Righteousness ini? Saudara masih senang nyanyi Christmas Carol enggak? Bulan Desember. Okay? Kalau saudara nyanyi Christmas Carol, salah satu Christmas Carol yang saudaraku paling populer, judulnya adalah Hark the Herald Angel Sing. Siapa yang tahu lagu itu? Oke? Okay? Hark the Herald Angel Sing, ya. Glory to the newborn King. Nah, saya cuma hafal bait pertama. Bait kedua, saya nggak hafal. Tetapi saudaraku, saya tiba-tiba ingat. Waktu saya baca ini tiba-tiba ingat. Benar-benar saya tiba-tiba ingat. Rasanya saya pernah dengar itu. Karena itu sering dinyanyikan. Walaupun saya nggak hafal, tapi saya sering dengar orang nyanyi. Dan saudara-saudara saya ingat himne itu. Himne Natal itu. Dengarlah malaikat bernyanyi. Dan saudaraku, karena itu saya senang saudara menyanyikan lagu-lagu himne. Karena kalimat-kalimatnya saudaraku sangat scriptural. Ya, sangat scriptural, saudaraku benar-benar ambil dari Alkitab. Ya, dan kata-katanya itu saudaraku dalam, ya, teologinya bagus, ya, tidak pakai pengulangan-pengulangan, ya, dan jarang pakai o. Oke. Nah, saudara, ayat yang kedua dari lagu Hark the Herald Angel Sing itu berkata seperti ini. Dengar. Hail the heaven-born Prince of Peace. Saudara tahu dari mana Prince of Peace ini? Yesaya 9 ayat yang kelima. Seorang anak lahir kita, namanya akan disebut Wonderful Counselor, okay? Everlasting Father, and Prince of Peace. Lalu, kalimat berikutnya sudah lihat. Hail the Son of Righteousness. Dan baris keempat, risen with healing in his wings. Jadi Maleakhi ini saudaraku berkata tentang siapa? Tentang Yesus. Ini nubuat tentang Yesus. Orang ya, saudaraku yang akan datang, matahari kebenaran. Dan saudaraku matahari itu bicara soal apa? Yang mengubah dari gelap menjadi terang. Yang mengubah dari dosa yang gelap menjadi terang kebenaran. Dan bukan hanya itu, membawa kesembuhan in his wing. Nah pertanyaannya saudaraku, Yesus kan bukan malaikat. Kalau malaikat kita tahu, saudara, terutama malaikat serafim ya, ada sayapnya. Tapi in his wing apa maksudnya? Nah kata wings ini, saudara, dari kata kaunaf dalam bahasa Ibrani, yang artinya memang bisa wings, tapi juga bisa ujung jubah. Dan kalau kita lihat konteks, pasti kita tahu the Son of the Righteousness, matahari kebenaran yang Mesias itu, tidak datang, saudaraku, dengan kesembuhan di saya, tapi pada jubahnya. Saya tidak tahu perempuan ini ngerti ini atau tidak. Tapi yang jelas ia lakukan, imannya kepada Yesus adalah iman yang menggenapi nubuatan Jesus is truly the Messiah. Dia pegang, saudaraku, dan dia merangsak maju, saudaraku, dia badannya sudah lemah, ingat, saudaraku, secara biologis dia sudah lemah, dan saudaraku, dia juga perempuan, sementara Yesus dikelilingi orang banyak, saudaraku ya, murid-muridnya, saudaraku, laki-laki semua, saudaraku, dia harus menerobos, tapi dia datang dengan iman. Sambil berkata, aku mau
ujung jubahnya. Aku mau pegang ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Dan saudaraku, dia pegang ujung jubahnya. Dan dikatakan, the fountain of the blood. Ya, kolam yang terus mengalirkan darah itu. Seketika kering. Dan dia sembuh dari semua sakit penyakit. Karena itu dia rasa benar-benar dia sembuh. Kenapa? Karena rasa sakitnya, all the pain is gone. Biologically and physically, she was completely healed. Dia pegang ujung jubah dari the Son of Righteousness. Haleluya. Dan yang menarik kemudian, saudaraku, diceritakan, ini yang diceritakan di Markus dan Lukas. Tuhan Yesus tiba-tiba merasa ada yang nyedot sesuatu dari dirinya. Ya, saudaraku, saudara pernah lagi jalan, tiba-tiba ada orang taruh vacuum cleaner di belakang saudara, sedot, okay. Tiba-tiba ada seperti power yang keluar, ada energi yang keluar. Dan saudaraku, power, saudara, kalau saudara sering dengar khotbah, saudara pasti tahu ya, power itu dari bahasa Yunani dunamis. Ya, dan ini kata dunamis pertama kali disebut Injil Markus. Dunamis, ada energi, kekuatan yang keluar dari dalam dirinya. Saudara, kenapa Markus mencatat ini? Kenapa Markus mencatat Yesus merasa ada energi keluar? Dan saya ingin sampaikan pada saudara-saudara, bahwa itu terjadi setiap saat, saya percaya di setiap saat. Cuman kali ini saja dicatat. Kenapa? Let me share this with you. Markus ini menunjukkan kepada saudara dan saya, bahwa untuk kesembuhan bisa dialami oleh orang-orang yang datang kepada Yesus. There must be a cost that Jesus had to pay. Ada harga yang Yesus bayar. Ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Sebab itu, saudaraku, itulah menunjukkan betapa Tuhan itu mengasihi kita. When He help us with paying the cost. Nanti kita akan lihat, saudaraku, what is the cost that Jesus paid for us. Tetapi Yesus juga ingin menunjukkan, kenapa dicatat, saudaraku, dan dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dia ingin, di dramanya kurang dekat ya, saudaraku, karena sendirian gitu. Ya, jadi semua berkerumun, saudaraku, Yesus lalu nolak, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid bertanya, Tuhan, kita lagi di pasar senggol. Gitu, semua senggol-senggolan, ya semualah, ya gantian siapa saja ini. Tuhan berkata, no, kalau sudah bacain di Lukas, enggak, ada seorang yang menjamah aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Wow, saudara, Tuhan ingin menunjukkan pada semua orang yang hadir, begini, listen, ini ada ratusan orang, saya enggak tahu ratusan atau ribuan, oke? Sebut aja ratusan orang, ratusan itu sudah banyak. Ini ada ratusan orang yang dekat dengan aku, tapi semua tidak dapat apa-apa. Cuman satu yang dapat sesuatu daripadaku. Siapa orang itu? Saya mau tanya kepada saudara semua hari ini. We are all here tonight. We just here and get nothing? Or you want to be here and get something from Jesus? This is the question we need to ask. Sunday after Sunday, minggu demi minggu. Mungkin saudara datang ibadah yang lain. Saudara datang ke Cool. Minggu demi week after week, service after service. What do we get? Saya, saudara-saudara, tidak jarang mendengar orang berkata, percuma saya datang. Saya enggak dapat apa-apa. Hah? Tuhan Yesus berkata, ada satu orang yang dapat sesuatu daripadaku, yang lain cuma berkerumun nonton. Siapa orang itu? Dan saudara-saudara, Tuhan
Tuhan Yesus toleh-toleh, dia tidak mau jalan walaupun saat itu saudaraku, dia itu seperti ambulans yang sedang ditunggu oleh orang yang sakit. Kalau saudara baca cerita itu, ada seorang anak kecil umur 12 tahun yang sedang menunggu kesembuhan saudaraku, yaitu anak dari seorang pemimpin rumah ibadat namanya Yairus. Yesus berhenti, siapa ini? Dan saudaraku, Tuhan Yesus mau tunjukkan perempuan ini. Tuhan Yesus mau disclose perempuan ini. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Tuhan Yesus bilang, ya sudah perempuan sudah terima kesembuhan, ya sudah pergi sana, pergi. No. Kenapa saudaraku? Dia sampai harus bawa perempuan ini. Dia harus tanya saudaraku semua orang, dan akhirnya perempuan itu saudaraku datang dan tersungkur saudaraku seperti tadi kita lihat. Dan dengan gemetar dan ketakutan, berarti kan ya, dengan ketakutan menceritakan semua. Kenapa takut? Karena dia sudah melanggar seremoni law. Dia sudah melanggar apa yang harusnya saudaraku, dia tidak boleh datang menyentuh orang lain. Dia sudah sentuh, dia sudah melanggar. Karena dia ketakutan, tapi itu dia berkata, aku sudah mengalami kesembuhan. Dan saudara, ada 3 hal yang disampaikan kepada saudara. Kenapa Yesus bukan hanya ingin berikan kesembuhan, tapi ingin berikan sesuatu yang lain buat kita semua. Nomor 1, Tuhan bukan hanya ingin memberi kita miracle, Tuhan ingin membangun relationship dengan kita. Miracle is one thing, but what Jesus wants from us is having a relationship. Karena dia tanya, siapa orang ini? Siapa orang ini? Oke? Dan perempuan ini tunjukkan, aku Tuhan. Dan Yesus panggil dia, anakku. Bahasa Inggrisnya daughter. Saudara, kalau saudara saudara baca cerita Alkitab, saudara ketemu Tuhan Yesus itu beberapa kali ngomong dengan perempuan. Dan kalau ngomong dengan perempuan, saudaraku, dia selalu panggil perempuan itu begini, woman. Ya kan? Contoh, waktu dia bertemu dengan seorang perempuan Kanaan, saudaraku, yang anaknya dirasuk setan, saudara ingat ya, yang sampai kemudian terus berkata, tidak patut roti yang untuk anak-anak dibuang pada anjing gitu ya. Dan perempuannya tetap berkata, Tuhan, aku minta remah-remah saja. Untuk berkata, woman, your faith is great. Saya panggil woman. Tapi perempuan sakit pendarahan 12 tahun. Dia panggil daughter. Kenapa? Karena Yesus ingin tunjukkan, you are my daughter. Welcome to my family. Welcome to the salvation. Haleluya. Yang kedua, dia berkata, your faith has healed you. Tuhan Yesus berkata, tunjukkan kepada semua orang, if you come to me, you can come to me in vain. Engkau bisa datang kepadaku sia-sia, cuma buang waktu. Tapi kalau kau datang kepadaku dengan iman, Ibrani 11 ayat 6 berkata, kalau orang datang kepada Allah, dia harus percaya Allah ada, dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Itulah namanya iman. Allah berkenan kepada iman. Dan yang ketiga, perempuan ini saudaraku ditaruh di depan umum. Kenapa? 12 tahun dia tidak pernah ada di publik. 12 tahun isolation. Yesus ingin tunjukkan, daughter, you are healed, you are set free, and your life is transformed from today. You will never be the same again. Engkau tidak akan pernah sama lagi. Haleluya. Haleluya. Saya, saudaraku, hanya merenungkan ini. Saudaraku, tidak bisa tidak hati saya tergetar, saya berkata, Tuhan, you are so wonderful. Tapi bagaimana dengan kita, saudara dan saya hari ini? Di tempat ini tidak ada satupun dari kita yang mengalami seperti perempuan ini. Lalu apa relevansi cerita ini buat kita semua? Saudara-saudara, saya ingin mulai dengan satu hal. Adakah saudara yang hari ini, saudara bukan mengalami pendarahan 12 tahun, tapi saudara seperti perempuan ini, saudara sudah mencoba banyak hal untuk menyelesaikan satu problem yang tidak pernah selesai dalam hidupmu. The suffering that you have suffered for many, many years, and you feel that you have no hope anymore. Just want to share with you. There is still one hope if you hear about Jesus. There is a hope in Jesus today, no matter what your condition.
Oke? Datang kepada dia dengan iman. Don't just be spectator, jangan hanya nonton, tapi datang dengan pengharapan. You will get something from Jesus tonight. Haleluya. Because he is here. Dia ada di sini hari ini. Tapi saya mau cerita kepada saudara-saudara. Kenapa Allah sampai memberi peraturan tentang saudaraku, perempuan yang mengalami menstruasi itu saudaraku dinyatakan tidak tahir, dinyatakan najis, saudara. Allah memberi peraturan itu saudaraku untuk memberikan gambaran kepada kita tentang apa yang namanya dosa. Dosa itu memisahkan saudaraku kita dengan Allah. Seperti perempuan yang tidak tahir itu, seperti perempuan yang mengalami pendarahan, dia harus terpisah daripada semua orang. Demikian dosa memisahkan kita dengan Allah. Dan itu sebabnya saudaraku peraturan diberi untuk memberitahu kepada orang Israel. Sin will separate you, sin will isolate you from God, and only God can cure that sin. Saya mau saudara-saudara sampaikan ini kepada saudara tentang satu ayat yang saudara-saudara semua pasti sudah sering dengar ayat ini. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Oke? Yesaya berkata begini, kami orang Israel sekalian seperti orang najis, unclean, najis, seperti perempuan yang najis, dan kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, saudaraku, kata filthy, kotor itu, saudaraku, berasal dari bahasa Ibrani, yaitu idah. Dan idah ini, saudaraku, adalah bicara tentang cairan menstruasi dari seorang perempuan. Jadi, saudaraku, berbicara dengan kain kotor di sini, adalah kain pembalut pada waktu wanita mengalami datang bulan atau menstruasi. Dan menggambar itu gambaran dari kebenaran kita yang mencoba menutupi, menyelesaikan persoalan dosa kita. We are still unclean. Dan 12 tahun perempuan ini hidup dengan filthy rags. 12 tahun, saudaraku, dia hidup dengan kain kotor itu. Sampai dia ketemu Yesus. Di darahnya berhenti, dia bisa lepas daripada kain kotor itu. What about you and I? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mau terus hidup dengan kebenaran kita? Kita mau hidup, saudaraku, dengan perbuatan baik kita. Kita mau, saudaraku, benar di hadapan Allah. Saudaraku, dengan apa yang kita lakukan, termasuk dengan ibadah kita, dengan pelayan kita, dengan persembahan kita. Atau kita berkata, Tuhan, semua itu hanya kain kotor. Aku tetap najis. Tapi aku bisa jadi tahir kalau aku ketemu dengan the Son of Righteousness, matahari kebenaran itu. Dan di situ, saudaraku, kalau kita datang dan kita mau terima kesembuhan dari ujung jubahnya, disitulah kita akan mendapatkan pentahiran, penyucian dari segala dosa kita. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan ini. Kalau perempuan ini, waktu untuk dia menerima kesembuhan secara fisik, Yesus harus kehilangan energi dari dalam dirinya. Yesus kehilangan sesuatu. Tapi untuk menebus saudara dan saya dari pendarahan dosa, Yesus harus kehilangan darahnya di atas kayu salib. Saya ingin tutup dengan satu ayat. Saya yakin saudara semua sudah sering dengan ayat ini. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dikatakan begini, ia sendiri yang memikul dosa kita di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Perhatikan, Yesus memikul dosa kita, menanggung dosa kita. Di mana? Bukan di jiwanya, tapi di mana? Di tubuhnya. Dengan jalan apa? Perhatikan, saudaraku, dosa selalu membawa penderitaan. Itu sebabnya Yesus menderita, tubuhnya menderita, supaya, saudaraku, dosa kita bisa ditanggung. Dan, saudaraku, dikatakan supaya kita ini mati bagi dosa, artinya kita ini dibebaskan dari dosa, hukuman kita, saudaraku, dilalukan. Dan kita hidup untuk kebenaran, righteousness.
dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Saudara perhatikan bagaimana Yesus menanggung dosa kita dengan tubuhnya. Tubuhnya yang apa? Yang dilukai. Supaya apa? Kita sembuh dari penyakit yang paling threatening, yang lebih ganas dari kanker, yang lebih ganas dari COVID, yang lebih ganas dari semua penyakit. Sebab ini penyakit yang membawa kepada kekekalan. Semua penyakit saudaraku dunia ini akan berakhir di kematian. Tetapi penyakit dosa bawa sampai pada kekekalan. Dan Yesus tanggung itu di atas tubuhnya. Oleh sebab itu, saya berani saudaraku tambahkan keterangan untuk menghubungkan firman Tuhan ini. Dengan berkata, by his wounds in his body on the cross. Dengan luka-luka atas tubuhnya di atas kayu salib. Saudara dan saya disembuhkan dari penyakit dosa. We are set free. Dia membayar harga kesembuhan dosa kita di atas kayu salib. He is the Son of Righteousness, and his garment bring healing. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudaraku, bajunya dicopot. Karena baju itu, kalau saudara baca Alkitab Wahyu, baju adalah perbuatan kebenaran orang-orang kudus. Kebenaran Yesus diberikan kepada saudara dan saya. Malam ini, saudara, mungkin kau seperti perempuan ini tidak terlalu banyak ngerti tentang Yesus. That's okay. Mungkin saudara engkau tidak tahu banyak ayat tentang Yesus. That's okay. Yang Yesus cari bukan pengetahuan teologi kita. Yang Yesus cari bukan berapa banyak ayat yang kita tahu. Yesus cuma cari satu. Adakah kita beriman kepada Dia? Hanya satu saja yang jangan sampai terjadi malam ini. Jangan sampai kita lewatkan malam ini. Kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Kita cuma jadi penonton yang berkerumun. And we missed the best thing tonight. That is Jesus. Haleluya. Tundukkan kepala kita. Choir akan naikkan pujian tadi. As a woman with issue of blood. Renungkan firman Tuhan ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita terima berkat yang terbesar daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan iman. Haleluya.